Baik, perkenalkan nama saya Viron dari kelompok satu. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa yang saya pahami dari artikel yang telah kami buat. Nah, yang pertama itu di bagian abstrak. Di bagian abstrak itu di sini dijelaskan tentang gambaran singkat penelitian ini. Nah, isinya itu penelitian kami mengkaji tentang pengaruh dari ketidakhadiran peran ayah atau fatherless terhadap self control dari remaja. Nah, di sini kami menggunakan metode kajian literatur dari tinjauan literatur yang kami ambil dari tahun 2010 sampai tahun 2025. Hasilnya itu absence ayah berhubungan dengan rendahnya kontrol diri, emosi yang tidak stabil, menurunnya prestasi, dan meningkatnya risiko perilaku menyimpang. Nah, di mana di sini kami mendapati bahwa mindfulness terbukti efektif dalam meningkatkan kontrol diri pada remaja fatherless. Jadi kesimpulannya, walaupun ayah tidak hadir, remaja tetap bisa berkembang dengan bantuan mindfulness dan penguatan faktor internal. Nah, selanjutnya di bagian pendahuluan. Di bagian pendahuluan ini membahas tentang latar belakang dan alasan kenapa penelitian ini dilakukan. Nah, jadi kan keluarga itu adalah lingkungan pertama dari anak, di mana peran ayah sangat penting. Banyak keluarga di Indonesia itu masih menganggap kalau ayah itu perannya hanya mencari nafkah dan perannya dalam pengasuhan itu tidak terlalu penting. Nah, ketidakhadiran ayah atau karena perceraian, karena kematian, pekerjaan, atau ketidakterlibatan dalam hal emosional itu menimbulkan berbagai dampak psikologis. Nah, dari hasil tinjauan kami, data dari UNICEF itu menunjukkan 20% anak Indonesia mengalami fatherless. Nah, fatherless itu menyebabkan masalah emosi seperti malu, marah, kesepian, rendah diri, hingga rendahnya self-control. Yang dimana self-control itu sangat penting untuk remaja, sehingga dia dapat mengatur perilaku dan emosinya. Di mana mindfulness diduga itu bisa membantu remaja meningkatkan self-control. Penelitian ini tujuannya adalah untuk memahami dan melihat aktivitas mindfulness sebagai intervensi. Nah, selanjutnya metode penelitian ini kami menjelaskan cara penelitian dilakukan. Kami menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode narrative review. Kami mengkaji literatur nasional dan internasional dari tahun 2015 sampai 2025. Sumber artikel itu dari Google Scholar dan Sinta dengan kata kunci yang kami cari yaitu fatherless, self-control, peran ayah, dan sebagainya. Nah, analisis data yang kami lakukan yaitu analisis tematik induktif. Itu membaca artikel, mencari pola, lalu mengelompokkan temuan, setelah itu menyimpulkan hubungan fatherless dengan self-control. Nah, pada bagian hasil atau result, kami merangkum temuan peneliti terdahulu dan 6 tema penting. Nah, adapun penelitian terdahulu yang kami dapatkan, yaitu yang pertama, kehadiran ayah berpengaruh positif terhadap kontrol diri dan kematangan emosi pada anak. Nah, di sini ketiadaan ayah itu berhubungan dengan prestasi rendah dan perilaku negatif. Nah, di mana mindfulness itu sangat efektif dalam meningkatkan self-control dari remaja fatherless itu sendiri. Nah, lalu ada temuan penelitian. Temuan yang pertama itu ada fatherless menurunkan kontrol diri remaja. Nah, temuan yang kedua ada ayah berperan penting dalam regulasi emosi remaja. Yang ketiga ada keterlibatan ayah meningkatkan kemampuan kontrol diri. Yang keempat ada fatherless berdampak pada prestasi akademik dan risiko perilaku negatif. Dan nomor 5, faktor lain seperti teman sebaya itu juga bisa memengaruhi self-control. Yang keenam ada mindfulness itu bisa dilakukan sebagai role remaja. Di sini bagian hasil juga menunjukkan bukti dari berbagai negara tentang yang tadi yang sudah saya jelaskan. Nah, di bagian pembahasan ini menjelaskan makna hasil penelitian secara mendalam.
Yang pertama itu dampak fatherless terhadap self-control, yang dimana ayah berperan sebagai panutan atau bisa dibilang role model dalam disiplin, dalam moral dan pengaturan perilaku. Nah, tanpa ayah, remaja itu bisa kehilangan figur otoritas sehingga kontrol diri bisa melemah. Berdasarkan teori social learning, anak belajar itu melalui contoh. Nah, kalau ayah itu tidak ada, maka dia tidak akan punya contoh untuk dia bisa ikuti. Nah, sehingga remaja itu akan lebih impulsif, emosinya itu bisa tidak stabil dan lebih agresif. Lalu ada ayah dalam regulasi emosi. Nah, ayah itu membantu anak memahami dan mengelola emosi. Nah, di mana ketidakhadiran ayah itu bisa membuat remaja lebih sering mengalami kemarahan, kecemasan, atau frustasi. Atau bisa dibilang emosinya tidak stabil. Nah, secara biologis, interaksi ayah meningkatkan hormon oksitosin yang terkait dengan empati dan emosi stabil. Nah, lalu ada ayah dan pembentukan karakter sosial. Ayah menjadi model moral atau bisa dibilang bertanggung jawab dalam hal disiplin dan empati. Nah, tanpa ayah, risiko perilaku menyimpang itu akan meningkat menjadi lebih tinggi. Nah, lalu ada dampaknya terhadap prestasi akademik. Fatherless itu berhubungan dengan nilai rendah. Motivasi belajar itu menurun dan risiko putus sekolah. Karena ayah itu perannya itu memotivasi kita supaya kita lebih semangat dalam belajar. Nah, lalu ada pengaruh teman sebaya. Teman yang positif itu bisa memperkuat kontrol diri. Dan sebaliknya, teman negatif bisa melemahkan kontrol diri dan memicu. Biasanya kalau pada laki-laki itu kenakalan. Lalu ada mindfulness sebagai strategi untuk meningkatkan kontrol diri. Nah, mindfulness itu bisa membantu remaja menghadapi stres dan menunda uh, sikap impulsif. Nah, membantu menstabilkan emosi dan membantu kontrol diri jangka panjang. Lalu ada konteks budaya dan religiansi. Nah, budaya itu bisa mempengaruhi pola asuh. Nah, jadi berbeda budaya, beda juga pola asuhnya. Lalu ada faktor resiliensi sebagai dukungan sosial, itu dapat melindungi remaja fatherless. Nah, selanjutnya kesimpulan. Nah, kesimpulannya, tidak hadirnya atau tidak adanya peran ayah itu berpengaruh besar pada kemampuan pengendalian diri pada remaja. Dampaknya itu meliputi emosi yang tidak stabil, prestasi menurun, dan perilakunya menyimpang atau dia bisa nakal. Nah, fatherless membuat remaja itu kehilangan figur moral dan disiplin. Dan di sini, mindfulness itu terbukti menjadi solusi efektif untuk meningkatkan kontrol diri dan membantu remaja fatherless lebih bisa adaptif. Self-control itu bisa diperbaiki dengan intervensi dukungan keluarga, sekolah, dan lingkungan sosial. Mungkin itu saja yang bisa sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.